Ya. Pemirsa, terima kasih sudah mampir ke video ini. Ini adalah video tugas dari kami kelompok 4 hukum asuransi kelas A sore WSM. Ini kami di sini menjalankan tugas dari dosen pengampu kami, Ibu Dr. Endang Setiawati, SHM HUM. Dari kami ada saya pribadi. Perkenalkan, saya Lahindra Jaya, NIM saya 61. Ada rekan saya di sini. Saya Farsa Smapta, nomor NIM 113. Saya Nela Sofasa Smita dengan NIM 0087. Saya Dinda Widya Sukmawati dengan NIM 115. Dan saya Tiffany Arnelita dengan NIM 99. Baik, pemirsa, terima kasih. Ini kami dari kelompok 4 mohon izin untuk mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang tema yang kami ambil, yaitu adalah premi asuransi. Ini nanti akan ada tinjauan pustaka 3 dan ada 2 pertanyaan yang bisa dijadikan mungkin sedikit kasus kecil lah ya. Baik, saya langsung saja. Jadi sebelum kita masuk kepada definisi-definisinya, mungkin kita perlu sedikit tahu sejarah daripada asuransi di Indonesia. Kira-kira bagaimana? Saya mau bertanya nih, sejarahnya dulu, Mbak Naila aja deh. Kayak udah pengen ngomong soalnya. Silakan Mbak Naila, kira-kira gimana sih Mbak sejarah awal asuransi di tanah kita yang tercinta ini? Sejarah singkat asuransi. Pada masa kolonial Belanda abad ke-19, perusahaan asuransi di Nusantara pertama adalah Nederlands Indisch Levensverzekering Livrente Maatschappij atau disingkat NILLMIJ, yang digunakan untuk melindungi risiko dagang pada saat itu. Lalu pada masa awal kemerdekaan, NILLMIJ diubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1957. Pada Orde Baru, pemerintah mendorong pertumbuhan industri keuangan termasuk asuransi, seperti Departemen Keuangan bagian asuransi. Lalu pada era reformasi sampai sekarang, perkembangan asuransi semakin pesat dengan peraturan yang makin ketat seperti dalam UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sudah. Oke, itu sejarah singkatnya. Mbak Naila, saya punya beberapa pertanyaan, Mbak. Tadi berarti pertama kali itu orang Belanda yang bikin. Iya. Tadi saya dengar katanya buat apa? Dagang. Orang Belanda ya masuk ya. Jadi orang Belanda kesini buat dagang awal itu. Diasuransikan. Jadi saya ini apa ngedengarnya enak Mbak. Tadi bahasa Belandanya apa tuh Mbak? Nederlands Indisch Levensverzekering Livrente Maatschappij. Apa itu artinya? Oke, jadi itulah ya. Nah itu ternyata cikal bakal dari asuransi Jiwasraya. Saya baru tahu pada pemirsa. Saya punya pertanyaan Mbak. Kalau soal asuransi kesehatan, Ya. kesehatan sosial, itu kapan Mbak pertama kali dikenalin di Indonesia ini? Nah, jadi dulu upaya untuk mengembangkan sistem asuransi kesehatan sosial yang lebih sistematis di Indonesia tuh dimulai pada akhir tahun 1960-an. Pada tahun 1968, Menteri Tenaga Kerja berusaha menyediakan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri dan keluarga mereka, yang merupakan skema asuransi kesehatan sosial pertama di Indonesia. Baik, saya kalau ngomongin asuransi kesehatan jadi ingat sama satu sosok, Siapa itu? Pak Jokowi. Kenapa Karena Kenapa ya? waktu beliau maju gubernur Jakarta, itu salah satu janjinya yang juga terlaksana pada saat itu adalah kartu Jakarta Sehat KJS. Jadi orang-orang yang kurang mampu bisa berobat, kata Pak Jokowi. Dan itu terlaksana. Saya nih salah satunya ini yang menikmati fasilitas itu. Oh tadi dari 60-an ternyata Mbak. Udah lama ya Mbak kesehatan sosial. Oke, sejalannya saya rasa cukup pemirsa.
Sekarang saya mau beralih dulu tentang definisi dari asuransi. Nah, ini asuransi memiliki pengaturannya, memiliki hukumnya sendiri. Tadi sudah dijelaskan, katanya eksis sampai sekarang, bahkan dibikin lebih ketat. Ini saya mau tanya, ini definisi hukum asuransi itu bagaimana? Pengaturannya bagaimana? Saya mau beralih ke Mbak Tiffany aja. Mbak Tiffany, silakan. Saya menjelaskan. Tadi soal pengertian hukum asuransi ya, sama aja. Hukum asuransi cikal bakalnya termuat dalam KUH Perdata pada pasal 1313 yang berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan dalam KUHD dijelaskan lebih jelas dan tegas, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akan suatu peristiwa yang tak tertentu. Dan definisi asuransi dapat ditemukan juga secara lebih spesifik dalam pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang berbunyi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk, yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tahu pasti. Dan yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ya, makasih Mbak. Jadi sederhana itu perjanjian. Perjanjian kan sifatnya mengikat dalam hukum perdata. Jadi perjanjiannya antara si tertanggung sama penanggung. Tertanggung ini siapa Mbak tadi Mbak? Tertanggung itu pemegang polis. Pemegang polis, berarti penanggungnya itu si perusahaan asuransi ini. Nggih. Tadi saya sempat dengar ini. Tadi satu lagi yang undang-undang itu yang B, katanya memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung, berarti asuransi jiwa. Memang pemirsa, ini kami mengambil sumber-sumber ini dari berapa ya? 3 atau 4 gitu. Pertama dari KUHD, KUH Perdata. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Satu lagi dari buku Hukum Asuransi Indonesia, itu dari karyanya Prof Abdul Qadir Muhammad SH. Oke, itu kurang lebih definisi asuransi. Jadi asuransi ini banyak ya, definisi ada 2 tadi saya baca, di KUHD sama di undang-undang. Oke, saya lanjut. Ini sekarang definisi dari preminya. Premi asuransi tadi saya sempat dengar kata Mbak Tiffany, asuransi itu ada kata-kata premi di situ. Ya. Sekarang saya mau minta sedikit penjelasan premi ini apa sih sebetulnya. Saya beralih ke Mbak Dinda aja. Mbak Dinda. Premi itu adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi sebagai imbalan jaminan perlindungan terhadap resiko yang diasuransikan. Singkatnya itu seperti tertanggung ini membayar ke penanggung, yaitu perusahaan asuransi, untuk memperoleh perlindungan asuransi. Oke. Itu definisi dari mana, Mbak? Dari KUHD, dari buku KUHD pasal 1 nomor 29 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014. KUHD. Mungkin undang-undang kali, Mbak. Bukan KUHD, Mbak. Oh, undang-undang ya. Maaf, saudara pemirsa. Ini kami agak ngelek-ngelek dikit. Kami mohon maaf di sini. Saya luruskan, pasal 1 nomor, kalau saya nggak salah itu tadi pasal 1 nomor 29 Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Iya. Itu premi.
Jadi premi itu gampangnya iuran lah ya. Premi itu gampangnya iuran yang harus dibayarin oleh si pemegang polis kepada si perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan pengganti kerugian. Oke, itu pengertian premi. Saya pikir ini untuk tinjauan pustaka sudah cukup sampai di sini. Sekarang saya mau tanya soal kasus atau pertanyaan lah. Ini banyak di Indonesia saat ini orang utang nggak bayar-bayar. Katanya begitu, katanya. Kalau hutang nggak dibayar-bayar berarti dia punya hutang tapi dia nggak lunasin. One prestasi, oke? One prestasi bahasa perdatanya. Nah, Mas Duta, ini saya mau tanya Mas. Kalau asuransi itu bayarnya telat deh, karena mungkin dia nggak punya duit, itu gimana Mas? Nah, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Dagang atau KUHD serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata yang meliputi 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Baik. Apabila tertanggung, telat atau tidak membayar premi sesuai ketentuan polis, maka salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yakni mengenai objek perjanjian atau pelaksanakan kewajiban tidak terpenuhi secara sempurna. Akibatnya timbul hukum sebagai berikut. 1. Perjanjian asuransi dapat dinyatakan batal atau tidak berlaku efektif. Yang kedua, perlindungan asuransi ditangguhkan atau dibatalkan. 3. Tanggung kehilangan hak atas manfaat asuransi. Sekian dari saya, itu aja. Baik, berarti kalau tadi dia nunggak itu bisa nggak aktif Mas polisnya Mas? Ya, enggak. Baik. Masa nggak ada keringanan Mas? Oh, bisa diperpanjang, Mas? Bisa. Ya, bisa. Oke. Ternyata kalau di kong kali itu nanti bisa diomongin lah. Iya. Bisa dibicarakan kayak gitu. Tinggal di kong kalingkong aja sama perusahaan asuransinya. Jadi berarti perusahaan asuransi ini polisnya beda-beda. Ya, tergantung perusahaan. Oh gitu. Baik. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, berarti ini kembali kepada asas perdata ya. Pacta sunt servanda, bahwa undang-undang yang dibuat itu berlaku bagi mereka yang sepakat di dalam peraturan yang dibuat itu menjadi undang-undang bagi mereka yang sepakat gitu. Baik, kalau jadi tadi intinya kalau semisalnya macet nunggak lah ya, nunggak bahasa gampangnya, nunggak itu bisa syaratnya bisa hilang Mas, nggak bisa diklaim. Ya, nggak bisa. Nggak bisa, apalagi kalau nggak bayar-bayar. Iya. Kalau nggak ada kabar gimana Mas? Ya, sama aja hilang. Hilang. Iya. Baik. Tadi dari 1320 KUH Perdata. Baik. Jadi intinya begitu, pemirsa. Oke. Nah, ini saya mau membacakan sedikit pertanyaan. Pembayaran asuransi bisa nggak selain uang? Nah, ini saya mau tanya dulu. Kira-kira saja, kalau mereka salah, kami salah, mohon maaf. Mas Duta, kira-kira bayar asuransi bisa nggak pakai hal selain uang? Bisa. Bisa. Kira-kira bisa nggak? Enggak dong. Kenapa Mbak? Kan rugi dong. Oh, gitu. Kan ini bukan zaman dahulu yang tukar-menukar barang. Baik, barter guys. Mbak Dinda, bisa nggak asuransi selain duit? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya bukannya tidak menghargai Mas Duta di sini, tapi ini kan dari undang-undang. Saya menyampaikan Mas Duta, mohon maaf. Yang saya tahu, ya kita boleh lah berpendapat ya. Ya betul tadi kata Mbak Naila. Ini bukan zamannya barter-barter. Jadi asuransi itu kan dalam undang-undang tadi premi itu dinyatakan sebagai sejumlah uang.
Jadi nggak bisa saudara-saudara kalau misalnya seseorang mengasuransikan mobilnya ditukar sama apa, surat tanah, surat motor, BPKB, STNK, semua nggak bisa. Harus dalam bentuk uang. Untuk sejauh ini hanya itu, hanya dalam bentuk uang saja. Kemudian ada pertanyaan, ini saya ngomong tadi berdasarkan itu ya tadi pasal 1 nomor 29 tadi yang definisi premi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi. Ada lagi satu pertanyaan pemirsa, yang mungkin barangkali pemirsa juga bertanya-tanya, asuransi bisa diduitin gak sih? Misalnya nih kita bayar terus, tapi kita nggak klaim-klaim, bisa nggak diduitin aja? Kita tidak bayar gitu. Nggak, kita bayar terus, Bayar terus. taat, taat lah. Bisa nggak diduitin mas? Kira-kira mas? Bisa. Udah deh, ditukar duit aja deh. Tapi asuransi jiwa. Oke, asuransi jiwa. Bisa mbak? Selain asuransi jiwa. Jiwa sama pendidikan. Oh baik. Selain dua itu bisa nggak mbak? Tadi aku mau jawab pendidikan udah dijawab. Oke baik. Mbak Dinda bisa nggak mbak Dinda? Enggak, selain itu mungkin Nggak bisa diduitin kata beliau. Mbak Tiffany bisa diduitin nggak mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi begini pemirsa, ini maksudnya diduitin, ini saya kasih contoh ya. Ada orang ini dia punya mobil, taruhlah mobilnya Mercy lah, dia asuransiin dia punya mobil di salah satu perusahaan asuransi untuk kurun waktu penjaminan 1 tahun. Ini contoh ya. Kemudian per bulannya itu bayar. Dia bayar tuh sampai bulan ke-11 dia dengan taat dan dengan setia dibayar terus itu dia punya asuransi. Tanpa nggak pakai mandet-mandet, nggak pakai macet-macet. Tapi kalau kita berpikir tuh kira-kira si pemilik Mercy rugi nggak tuh? Sampai bulan ke-11 nggak diklaim-klaim. Rugi. Ya sepakat kita rugi. Ya rugi dong. Kita bayar terus tapi kita nggak klaim. Apakah bisa yang kayak gitu tuh diduitin? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa ya? Karena saya pikir sejauh ini belum ada undang-undang atau doktrin yang mengatur tentang itu, bahwa kalau misalnya pembayaran asuransi yang nggak diklaim-klaim bisa aja diduitin. Sejauh yang saya tahu belum ada. Ada nggak kira-kira itu? Belum ada kan ya? Belum ada. Kami pikir belum ada. Dan dalam pasal 246 KUHD itu kan berbunyi demikian, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya terhadap suatu peristiwa yang tak tertentu. Jadi kita simpulin sedikit dari pasal ini nih. Itu dikatakan bahwa untuk pembayaran premi itu untuk memberikan penggantian. Jadi bukan tabungan. Maka dalam konteks ini asuransi nggak bisa diduitin. Jadi kepada pemirsa kalau mau mengasuransikan sesuatu, yaitu kita jatuhnya main aman lah ya, supaya kalau misalnya asuransi kesehatan mau berobat ya klaim asuransi. Tapi kalau misalnya nih saya mau tanya Mbak Naila aja lah. Mbak Naila punya asuransi kesehatan Mbak? Dulu punya, sekarang udah enggak. Oh kenapa? Nunggak ya? Enggak, soalnya yang bersangkutan sudah meninggal. Saya mohon maaf Mbak Naila. Oke. Misalnya next Mbak Naila nih punya bikin asuransi kesehatan, Ya. bukan BPJS ya, asuransi kesehatan. Misalnya Mbak bayar terus Mbak, tapi puji Tuhannya nggak sakit-sakit, gimana Mbak? Rugi nggak Mbak? Kalau soal tentang asuransi kesehatan rugi atau enggaknya kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan mungkin di masa depan
ada yang aku bisa sakit atau tetap sehat, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi menurut aku kalau soal asuransi kesehatan itu 50-50 ya, rugi enggaknya gitu ya menurut aku. Sebetulnya emang serba salah saudara-saudara. Kayak misalnya tadi asuransi kesehatan, saya bayar terus secara rutin, tapi nggak sakit-sakit. Satu sisi, ya bersyukur lah ya, siapa sih yang mau sakit. Tapi satu sisi lain, ini rugi juga kita bayar begini terus. Tapi tadi kembali, nggak bisa diduitin karena ini bukan tabungan. Tapi tadi Mas Duna sempat menyebut asuransi jiwa. Lah asuransi jiwa kan duit Mas ujung-ujungnya ya. Ya dong, kalau misalnya kelak Mas Duta mau menikah nggak? Ya, Umur berapa Mas? ya umur ya nantilah. Oke. Mau punya anak berapa Mas? 2. Namanya siapa kira-kira? Belum kepikiran. Itu rencana masa depan beliau. Tapi kira-kira Mas punya rencana nggak untuk asuransi jiwa? Ya. Saya juga pengen supaya kenapa nanti kalau keluarga ditinggalkan itu nanti ada jaminan, ada uang yang bisa diklaim. Betul. Kalau konteksnya ini sebelum saya masuk ke situ, jadi pembahasan kami yang tadi itu dalam konteks bukan asuransi jiwa ya. Kalau asuransi jiwa ya memang ujung-ujungnya diduitin karena memang klaimnya begitu. Jadi beda mekanisme. Tapi begini, ada pertanyaan lagi. Daripada si pemegang polis ini rugi, bayar terus, misalnya dia punya mobil, diasuransiin, bayar terus gitu kan, tapi nggak diklaim. Karena nggak pernah kecelakaan. Taruhlah dia pengen ganti lampu lah, atau dia pengen ganti apa ya, velg lah atau apalah, dia pengen ganti spare atau ganti bodi atau ganti lampu lah misalnya. Daripada dia keluar duit, kayaknya lebih enak kalau kita klaim asuransi aja, kita rusakin ini lampu. Misalnya apa ya, cebur ke jurang kali ya. Ekstrim banget guys sih. Tabrakin. Ya tabrakin ke pohon, ke pagar gitu. Supaya bisa klaim asuransi, jadi nggak usah keluar duit buat ganti lampu. Boleh nggak bang? Ya kalau gue pikir licik mah boleh-boleh aja kan, daripada kita rugi. Tapi dalam prinsip asuransi itu ada namanya ya Atmos Good Faith, bahwa harus ada itikat baik antara pemegang polis sama si perusahaan asuransi. Nah itu kan tadi kan itikatnya kayaknya agak licik ya, agak licik gitu, karena udah deh daripada saya ganti pakai duit sendiri pakai asuransi, itu nggak boleh. Sebaiknya jangan ya guys ya, hindari yang seperti itu, jujur-jujuran aja lah biar kita sama-sama enak. Kemudian tadi ini saya mau bahas sedikit soal pembayaran premi dari asuransi jiwa. Kira-kira kematian seperti apa yang nggak bisa, satu contoh aja yang nggak, kematian seperti apa yang nggak bisa diklaim oleh asuransi jiwa? Mbak Tiffany. Bunuh diri. Mbak Dina. Bunuh diri atau yang disengaja. Bunuh diri, saya sepakat. Bunuh diri nggak bisa untuk mengklaim asuransi jiwa. Misalnya ada seseorang, taruhlah namanya si Fulan lah, dia ini bingung mau kerja apa, tapi dia punya asuransi, tapi dia punya anak juga, supaya biar anaknya ini dapat duit lah gitu kan, bisa nafkahin, ya udahlah dia bunuh diri. Nah itu nggak bisa diklaim, nggak boleh. Walau preminya dibayar berkali-kali, kalau begitu kasusnya itu kan disengaja, nggak boleh. Harus oleh keadaan yang natural. Ya memang sudah waktunya, sudah dipanggil ke rahmatullah, itu juga kalau masuk surga ya. Atau peristiwa lain, kecelakaan ya bisa saja, kecelakaan bisa, tapi tergantung kecelakaan yang disengaja apa enggak. Nah kalau misalnya tadi dia mau ganti, dia punya asuransi jiwa, dia mau klaim tuh asuransi jiwa buat keluarganya, dia sengaja lah, dia kebut-kebutan di jalan, tancap gas nggak pakai rem, masuk ke jurang meninggal, itu nggak bisa diklaim. Kecuali misalnya amit-amit dia lagi di jalan ya ketabrak beca misalnya gitu kan, nggak sengaja meninggal, itu bisa diklaim sebagai asuransi. Jadi preminya di situ berjalan. Saya pikir dari saya
cukup untuk pertanyaan-pertanyaan dua pertanyaan tadi. Mungkin dari rekan-rekan saya ini ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditanyain juga? Atau didiskusikan? Atau ada yang ingin disampaikan? Ini udah punya asuransi semua belum? Kapan bikinnya? Ntar ya, belum punya uang. Nggak ada rencana bikin apa asuransi mobil gitu? Mobilnya belum Mobilnya ada. belum. Kalau ada barangnya biasa nikah. Oh gitu. Gak usah susah-susah, kredit aja. Kan udah ada asuransinya kalau kredit. Oke, baik mbak. Jadi ya apa yang mau diasuransi mobil aja kagak ada. Apalagi ya? Oh ya, bang, kalau nggak punya duit bisa asuransi gak bang? Ya maaf aja, nggak bisa. Asuransi harus ada duitnya. Kecuali asuransi sosial mungkin kayak BPJS. Saya pernah tuh dapat KIS, kartu Indonesia Sehat, itu gratis dari pemerintah. Tapi kalau asuransi kayak umumnya swasta ya, kalau nggak punya duit, bagaimana bang? Ya mohon maaf ya kagak bisa. Harus ada modalnya dulu untuk mengasuransikan. Ya udah, saya pikir ini sedikit penyampaian dari kami. Nggak ada yang mau disampaikan, benar? Baik, kami rasa kelompok 4 sudah cukup untuk tugas video dari mata kuliah hukum asuransi kelas A sore USM. Terima kasih kepada pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Kalau ada kurang kami mohon maaf, ada salah kami mohon maaf. Ini sebagai manusia yang masih belajar ini kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Harap dimaklumi dan kami terima segala kritik, saran dan koreksi untuk memperbaiki ke depannya. Dan juga khusus kepada Ibu Dr. Endang Setiawati, sarjana hukum Magister Honoris yang telah menyaksikan dan juga memberikan tugas terkait premi asuransi kepada kami. Ini menambah, pertama adalah pengetahuan kami, pembelajaran kami. Ini kami jadi baca-baca buku dan undang-undang, mendalami materi, dan ini jadi ada koordinasi, belajar untuk kerjasama dalam tim, dalam kelompok. Kami rasa video ini cukup. Jadi kami tutup dari kelompok 4. Terima kasih.